Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Huzaifi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah. Pertama, siapkan air bersih untuk memandikan jenazah. Kedua, air yang diberi bubuk kapur barus, sabun dan wangi-wangian tanpa alkohol. Kemudian sarung tangan untuk memandikan jenazah. Kemudian sedikit kapas, potongan atau gulungan kain kecil, dan handuk dan kain khusus basahan. Ya, kita pertama praktek memandikan jenazah. Pertama kita pakai air biasa untuk memandikan jenazah. Tata caranya sebelumnya dengan membaca niat nawaitu gusla adaan hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Tata caranya dengan mandi 9. Pertama, meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi begini ya guys ya. Teman-teman bisa dibantu untuk memegang kepalanya ya. Kemudian orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan ya. Itu cuma ilustrasi. Kemudian ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat ya. Kita tutup jenazahnya. Kemudian setelah itu bersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya ya guys ya. Kita praktek ya. Setelah itu siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun dengan cara mandi 9 ya guys ya. Kita lanjut dengan menyiram jenazah dengan cara air sabun terlebih dahulu. Pertama kita siram jenazah secara satu arah dari leher sampai kaki dengan membaca Ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir secara berurutan 3 kali. Dari sebelah kiri baru kanan. Dari leher sampai kaki ya guys ya. Lalu dilanjutkan dengan sebelah kanan dari leher sampai ke bawah sampai kaki ya, 3 kali. Selanjutnya dilanjutkan dengan siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih dari kepala sampai kaki. Terlebih dahulu dari sebelah kiri. Kemudian sebelah kanan sama dengan membaca Ghufranaka ya Rahman wa Rabbana wa ilaikal masir. Setelah selesai membaca dengan air bersih, kemudian dilanjutkan dengan memiringkan jenazah ke kiri. Bisa dibantu guys ya, lambung kanannya. Kemudian membasuh belakangnya. Setelah itu kita balik lagi, kita bersihkan yang sebelah kanan, sebelah kirinya angkat ke sebelah kanan. Lalu bilas dengan air bersih hingga ke ujung kaki, dari kepala sampai ujung kaki. Ya guys ya. Setelah itu siram dengan air kapur barus. Dengan air kapur barus sama seperti yang pertama dan kedua dengan cara mandi 9. Dari kepala sampai kaki, dari leher
kiri sampai leher, sampai kaki kanan, dan dari leher kanan sampai kaki kanan ke bawah. Ya, kemudian jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat, yaitu dengan niat seperti kita mau sholat gimana ya, bisa dipraktekkan sendiri nanti. Kemudian setelah diwudukan, pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuh. Jangan sampai jenazah ada tergores, karena jenazah juga bagian dari makhluk Tuhan, jadi kita harus beradab. Selanjutnya, jika keluar dari jenazah najis setelah memandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kain kapan, tidak perlu diulangi mandinya, ya. Kemudian keringkan tubuh jenazah setelah memandikan dengan handuk hingga tidak membasahi kain. Ya, kita lap tubuh jenazah secara lembut. Kemudian kita lanjutkan dengan mengkapani. Untuk mengkapani kita break dulu ya guys. Dilanjutkan setelah ini. Ya guys, kita lanjutkan dengan sesi pengapanan. Pertama, siapkan kain kapan sepanjang 10-12 meter, lalu dipotong menjadi 5 bagian untuk laki-laki, dan untuk perempuan 14-17 meter, dipotong 7 bagian. Untuk laki-laki persiapkan 5 tali kain kapan, diletakkan di atas kepala, dada, perut, lutut, dan di bawah kaki. Dan juga untuk celana dalam si mayit. Dilanjutkan buat satu untuk jubah jenazah. Selanjutnya bentangkan kain kapan 3 lapis untuk laki-laki, dan untuk wanita 5 lapis. Barulah jenazah diletakkan di atas kain kapan. Selanjutnya, letakkan kain sarung di aurat jenazah dan tutup jenazah dengan kain kapan. Langsung praktek ya guys. Ini ada jubah untuk jenazah dan celana dalam untuk jenazah. Lalu kita di sini kita letakkan kapas di atas muka jenazah, lalu ditaburi kapur barus dan taburan cendana. Juga di siku si mayit sama seperti yang di kepala, diletakkan kain kapas, lalu taburi cendana dan kapur barus. Seperti itu sama di bagian lutut dan di bagian kaki. Selanjutnya kita tutup jenazah mulai dari bagian kiri. Usahakan rapi-rapi supaya si mayit bagus dilihat. Kain kapannya 3 lapis. Untuk yang 1 lapisnya di sini kami abstrakkan karena kekurangan kain. Lalu tali jenazah mulai dari bawah kaki secara tali simpul mengarah samping kiri. Usahakan melakukannya secara lembut karena jenazah juga bagian dari makhluk Tuhan.
Lakukan seperti itu sampai ke atas kepala jenazah. Setelah selesai mengkafani, kita lanjutkan ke sesi menyolatkan jenazah. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan ke sesi. Baik, kita lanjutkan ke sesi penyolatan jenazah. Untuk sholat jenazah ada dua cara. Yang pertama untuk sholat jenazah perempuan di depan perut jenazah, dan untuk jenazah laki-laki di depan kepala jenazah. Dan untuk niat sholat jenazah yakni usolli hazal mayyiti arba takbiratan fardu kifayati imaman adaan lillahi ta'ala, kalau jadi imam, dan makmuman lillahi ta'ala untuk jadi makmum. Untuk rakaat pertama membaca suratul Fatihah sampai selesai. Setelah itu Allahu Akbar, dilanjutkan dengan takbir kedua dengan membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dilanjutkan ke takbir ketiga membaca Allahumma firlahu untuk laki-laki dan Allahumma firlaha untuk perempuan. Dilanjutkan ke takbir keempat membaca Allahumma la tahrim ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana walahu. Setelah itu salam, lalu setelah salam membaca doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah i'tik riqabana wa riqaba hadzal mayyit minan nar, secara 3 kali. Dilanjutkan Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala hadzal mayyit untuk laki-laki dan hadzihil mayyitati untuk perempuan. Waj'al qabrahu raudatan minal jannah wa la taj'alhu lahu khufratan minan niran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salam. Setelah itu selesai, lalu dilanjutkan jenazah dibawa ke pekuburan terakhir, dan sesi dari mulai kita memandikan jenazah, mengapadi jenazah, menyolatkan, lalu menguburkan, dan setelah itu selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.